siang, ketemu lagi. Kali ini saya mau bikin video tentang wood stabilizing. Sebelumnya ini saya mau bahas tentang alat-alat apa aja yang dibutuhin. Semua ini oke. Sebelumnya saya mau info aja. Saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain, tapi yang jelas kemarin saya udah coba masukin dari luar negeri, dari eBay, dari Amazon, untuk tabung chamber yang sudah jadi. Mereka nggak bisa kirim ke Indonesia. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi yang jelas, tapi nggak apa-apa, lupain aja itu gampang, kita bisa bikin sendiri. Nah, contohnya ini saya bikin sendiri. Ini adalah tabung filter buat saringan air yang saya modifikasi sedikit. Ini tabung buatan pertama saya. Ini bahannya sederhana, dari toples biskuit atau cemilan yang kita lubangin atasnya, lalu kita kasih valve. Ini ada meter gauge-nya. Ini ada input, ada output. Ini pertama kali saya bikin ini. Setelah saya tes dengan cairan cactus juice itu, saya ngerasa ini terlalu boros. Borosnya kenapa? Karena dia dimensinya terlalu luas. Jadi untuk bikin si kayu tersebut kerendam semua itu, kita butuh cairan yang banyak banget. Cairan banyak yang bukan kebuang. Kalau cactus juice itu nggak masalah, kita pakai sekarang, kita pakai lebihnya itu dia nggak akan mengeras. Kita bisa simpan lagi sampai beberapa bulan. Kalau di manualnya mereka sih ditulisnya itu bisa sampai 6 atau 7 bulan. Paling bagus taruh dalam kulkas, cuman kayaknya nggak perlu sampai segitunya, cukup ditaruh di tempat yang suhu ruangan aja. Oke, ini yang kedua. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini lebih bagus hasilnya, lebih efisien. Ini tabung buat saringan air. Ini bisa lihat ya, ini udah saya tutup. Ini adalah buat tombol buat buang angin. Ini buat suctionnya, buat pompa ininya, vacuum pumpnya. Ini plastik sederhana. Oke, ini vacuum pump yang saya pakai. Di pasaran beredar ada beberapa merek, cuman yang cukup banyak orang pakai itu Robinair. Robinair itu bagus, boleh dibilang merek topnya, tapi kayaknya nggak gitu penting ya buat sekedar suction pump gini. Harganya lumayan, hampir 5 juta sekian, hampir 6 juta. Nah, ini yang saya beli yang merek di bawahnya. Performanya cukup bagus. Ini setengah HP, tekanan setengah HP. Jadi ini udah saya modifikasi juga. Ini saya pakai selang gas. Sebenarnya nggak pakai selang gas juga bisa, pakai selang yang transparan yang kecil itu bisa, cukup. Cuman beli yang agak tebalan aja biar ketika dia nyedot nggak terlalu ini. Jadi ini kita lihat ya, udah saya modifikasi. Ini biasa kita pakai buat di kompresor atau segala macam. Ini palanya, jadi modelnya gampang dipasang, jadi ini tinggal diklik. Coba kita pasang, kita ngeliat buat ngetes vakum itu seperti apa sih prosesnya. Oke, kita lihat ya. Ini di dalamnya ini saya ada taruh kantong plastik yang saya ikat. Begitu saya nyalain, kalau biasanya ini mengembang, si kantong plastiknya mengembang, bisa kantong plastik, bisa juga balon. Kalau dia mengembang berarti memang dia bekerja. Kita lihat ya. Berhasil ya. Si plastiknya ini kalau kita terus nyalain pompanya, dia akan membesar, akhirnya dia meledak. Oke, kita lihat ini valve-nya. Mudah lepasinnya. Oke, setelah itu jadi, selanjutnya yang kita butuhin ini oven.
oven ya, bukan microwave, oven. Ini oven sederhana, saya pakai merek Kirin. Kirin itu merek lokal, cinta produk Indonesia. Listriknya nggak besar, cuman 300 watt. Berhubung ini burnernya atas bawah, jadi 300 jadi 600 watt. Di sini kita ada setelannya, di sini ada buat waktunya berapa menit, bisa sampai 60. Terus ada di tengah ini kita ada setelan yang buat kita mau setel, dia ini mau apinya atas saja yang nyala atau bawahnya aja atau keduanya. Dan dia juga kalau misalnya kita mau bikin grill, misalnya chicken grill apa segala macam, dia ada pilihan yang dia bisa muter di tengah. Dan yang ketiga ini, yang atas ini dia buat setel panasnya berapa yang kita butuhin. Oke. Nah, pada umumnya si oven-oven seperti ini dia nggak akurat buat panasnya. Hampir semua merek nggak akurat, mau itu Sharp, mau itu GE, mau itu Electrolux atau apa segala macam, kecuali microwave ya. Ini kita bicara oven. Kalau oven nggak gitu akurat. Nah, maka dari itu ini saya siapin ada termometer eksternal. Ini cukup bagus barangnya. Oke, ini kita butuhin. Terus selanjutnya, oke, tentu aja ini kaktus jusnya, cairannya. Oke. Ini kaktus jus itu pertama kali datang dia ada dua set. Cairan utamanya sama ini aktivatornya. Aktivatornya ini dia bisa datang dalam kondisi cairan, pasta atau kering seperti bubuk. Ini pertama kali saya terima, kondisinya dia kering, kayak bubuk terigu atau segala macam. Mungkin karena pengaruh cuaca atau segala macam, dia berubah menjadi semacam pasta. Jadi si aktivator ini masukin ke dalam semuanya, tutup, kocok. Sebelum dipakai pastikan kalau si bubuk aktivator ini udah larut semuanya ke dalam cairan ini. Oke, selanjutnya ini kita perlu aluminium foil juga. Aluminium foil ini fungsinya buat setelah kayu tersebut kita udah masukin ke cairan kaktus jus, kita vakum, kita keluarin udaranya, si cairan udah masuk maksimal ke dalam ini, kita keluarin, kita bungkus dalam si aluminium foil ini, lalu kita masukin ke oven. Di manualnya kaktus jus itu nggak ditulis, bahkan si ownernya sendiri yang dari turntext.com itu dia nggak ada bilang ini mesti berapa jam, mesti berapa lama. Intinya minimal suhunya itu 90 derajat kita masukin. Kalau saya sendiri saya bikin sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Kalau kita ragu, kita buka pakai sarung tangan kan ini pasti panas, kita lihat, cek si cairan kaktus jus ini masih basah apa enggak. Kalau masih basah, buru-buru tutup dan masukin lagi, nyalain lagi, biarin setengah jam atau 1 jam lagi. Nah, ada hal yang perlu dipahami. Kalau misalnya kita buka terus ternyata masih basah, masih ada cairan kental-kental dikit, kita harus buru-buru tutup dan kita masukin lagi. Kalau kita udah kondisi basah, kita biarin dia sampai dingin, terus kita tutup lagi, kita masukin ke oven, udah lupakan, itu nggak akan berhasil lagi. Jadi si kaktus jus itu dia prosesnya sekali jalan, nggak bisa kita dia udah panas, dingin, kurang bagus kita panasin lagi, nggak berhasil. Oke, mungkin itu aja yang dibutuhin. Ya itu aja yang dibutuhin. Selanjutnya kita akan bikin praktek videonya langsung seperti apa sih prosesnya secara langsung. Oke, itu aja. Mudah-mudahan manfaat.